Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, perkenalkan, saya Saskia Sari Sananda, dari Angkatan 26 BDPKN Goa, nomor urut 23 dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan terkait dengan pengalaman pembelajaran saya hari ini. Hari ini itu ada dua kegiatan, yaitu asinkronus dan kegiatan pembelajaran Bintal Islam 2. Nah, hari ini adalah hari Selasa 19 April 2022, merupakan hari ke-10 pelaksanaan Latsar CPNS BPKRI tahun 2022. Nah, pertama yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan Bintal Islam 2, yaitu yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, kelompok perempuannya juga dikerucutkan lagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 14 orang di setiap kelompoknya. Nah, saya sendiri masuk ke kelompok 6. Kemudian tenaga pengajarnya itu adalah Ibu Rina Khairani. Nah, tema dari Bintal Islam 2 kali ini adalah ihsan dalam sholat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah paham hukum sholat, dan kedua itu ihsan, yaitu baik dan benar dalam praktek sholat. Nah, dari penjelasan Ibu Rina Khairani ini, saya mendapatkan penjelasan yaitu agama Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Kita juga tidak boleh memodifikasi ibadah karena itu termasuk dalam mencela Rasulullah SAW. Jadi kita seakan mengada-ada dalam beribadah seperti itu. Kemudian juga jika akan melakukan ibadah, lebih baik mencari tahu dalilnya saja terlebih dahulu. Kemudian sholat itu dikategorikan sebagai hal yang spesial karena merupakan bentuk ibadah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kemudian hikmahnya juga dimasukkan ke dalam kategori spesial, seperti spesial hikmah spiritual, kemudian hikmah emosional, kemudian hikmah sosial, kesehatan, finansial, keberkahan, dan lainnya. Nah, terkait dengan sholat ini sendiri, wanita diutamakan untuk sholat di rumah saja, khususnya bahkan lebih baik lagi untuk di dalam kamar kayak gitu. Selanjutnya, kita juga diminta untuk memberikan nilai integritas terhadap kegiatan ini. Tentu saja kegiatan sholat ini terkaitan dengan jujur, di mana kita saat beribadah itu tentu saja harus dalam keadaan jujur, karena kita menghadap Allah seperti itu. Kemudian juga kita juga harus mempertahankan nilai-nilai moral yang baik. Nah, kemudian ada sesi tanya jawab dalam kegiatan tersebut. Seperti itu. Kemudian tadi saya juga sempat bertanya terkait dengan pembahasan Ibu Rina Khairani maksud saya. Tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa rezeki itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan sebelumnya, jauh sebelum kita hidup. Nah, saya sempat bertanya bahwa saya pernah mendengar atau membaca bahwa takdir itu ada yang dinamakan takdir mualak, takdir yang bisa berubah sesuai dengan yang bisa berubah akibat campur tangan manusia. Maksudnya di situ misalkan kita berusaha, kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah, takdir itu bisa berubah, salah satunya rezeki. Nah, itu yang saya pertanyakan kepada Ibu Rina Khairani ini. Mungkin sedikit berbeda dengan sholat, tapi ada kaitannya dengan pembahasan pertanyaan sebelumnya, sebelum saya bertanya. Jadi saya tadi tuh melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya terkait dengan rezeki finansial, karena tadi kan dibahas kalau sholat itu bisa memberikan hikmah di bagian finansialnya. Nah, teman saya sebelumnya berkata, berarti kalau kita sholat itu fokus untuk bisa memperoleh finansial yang lebih baik, bukannya berarti kita mementingkan duniawi, kata teman saya kan sebelumnya. Nah, Ibu Rina berkata, nah sebenarnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelumnya. Jadi kalau memang kita sholat awalnya untuk itu ya tidak apa-apa, tapi lambat laun kita memang harus fokus ke beribadah kepada Allah, semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi kemudian itulah yang saya lanjutkan dari pertanyaan rezeki itu. Baik, kegiatan Bintal Islam 2 selesai, kemudian adalah kegiatan asinkronus di mana kita belajar mandiri. Saya sendiri melanjutkan tugas dari review film
review film, yaitu terkait dengan saya mengambil film saya dan teman-teman saya kelompok 2B mengambil film Sekolah Rimba. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan 2 tokoh panutan dan mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak apa saja yang ada di film tersebut. Nah, maksimal yaitu 2 halaman menggunakan PDF, kemudian dikirim ke LMS. Selanjutnya setelah kami mereview individu, maksud saya, dilanjutkanlah dengan diskusi melalui Zoom bersama teman-teman kelompok. Teman kelompok saya sendiri ada 5 orang, itu di kelompok 2B. Nah, kami mendiskusikan siapa tokoh-tokoh panutan kami, kemudian kami mengerucutkan menjadi siapa satu tokoh panutan kami, kemudian nilai-nilai berakhlak apa saja yang ada, kita gabungkan semua pendapat kami, kemudian didapatkanlah hasil bahwa siapa namanya tadi, Butet, di salah satu tokoh di film Sekolah Rimba itu adalah Butet. Nah, Ibu Guru Butet maksud saya. Nah, di situ kami memilih dia sebagai tokoh panutan. Kemudian juga kami mendeskripsikan satu-satu dari 7 nilai dasar berakhlak itu apa saja yang ada di dalam film itu, seperti itu. Mungkin itu saja sih. Kegiatan selanjutnya adalah review, maksud saya learning journey yang sedang saya lakukan saat ini. Itu sih kegiatan untuk hari ini, dan mengumpulkan tugas melalui LMS untuk ketiga tugas, yaitu tugas learning journey.